Bisa aja kan mereka ngelapor 5 menit setelah keluar dari gudang itu. Kita kan nggak tahu, Daniel. Oh iya sih, bener juga. Terus sekarang kita mau ngapain nih? Apa ada rencana? Kita bakal serang mereka satu persatu. Kita mulai dari siapa dulu, Dam? Oh, kita mau ngincar mereka satu persatu gitu. Tapi kenapa nggak langsung semuanya aja? Toh sebelumnya kita udah menang kok dari mereka bertiga. Apa yang perlu ditakutin? Ya tapi kan itu karena kita main trik, Daniel. Kalau kita face to face ngelawan mereka, kita belum tahu siapa yang terkuat di antara ketiga orang itu. Sudah. Gak usah permasalahin soal itu. Kita sikat aja siapa yang terlihat lebih dulu. Ayo kita cari mereka. Lebih cepat, lebih baik. Oke, siap, Dam. Lah, itu kan salah satu dari mereka, Dam. Iya, Dam, itu yang namanya Kai. Orang pertama yang kita culik waktu itu. Ayo kejar dia, Dam, mumpung dia lagi sendirian. Bentar dulu. Jangan bilang kita mau tabrak dia nih. Ide bagus, Daniel. Ayo kita tabrak dia. Maksud gue bukan itu, Dam. Tumben lu pinter, Daniel. Ayo kita kejar dia, Dam. Ayo kita kejar. Mampus lu, Kai. Mati nggak ya tuh orang? Harusnya sih mati kalau nggak ada yang nolongin. Mati sih gue yakin. Ya kali ditabrak mobil van kayak gini nggak mati. Lagian siapa yang mau lewat sini jam segini? Nih jalur emang sepi kalau malam. Tapi kalau pagi setahu gue daerah sini rame sih. Ya kalau dia mati di situ, besok bakal heboh banget sih beritanya ini. Gue jadi nggak sabar buat baca berita besok pagi. Sekarang sisa 2 orang lagi, Dam. Sabar, kita nggak bisa ngabisin 3 orang dalam semalam. Kita habisin aja mereka secara bertahap. Oke, Dam. Lagian menurut gua, kematian Kai kali ini akan dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Tapi di daerah sini nggak ada CCTV kan ya? Aman aja sih, Dev. Gue udah pastiin pas mantau mereka waktu itu. Nggak ada CCTV sama sekali di sini. Ya udah deh, bagus kalau kayak gitu. Ya udahlah, intinya tuh orang mati aja dulu. Urusan sama kepolisian itu belakangan. Kai kemana ya, Pul? Perasaan warung nasi goreng cuma deket doang dah. Lama amat. Rame kali, Den. Antri gitu. Ya wajar nggak sih? Tuh nasi goreng kan emang ramen, Den. Buset, antri apaan anjir sampai 1,5 jam? Lu nggak lihat jam apa? Kai barusan pergi jam 9:04, Pul. Coba lu lihat sekarang jam berapa? Lah iya juga ya. Kagak masuk akal banget nungguin sampai 1,5 jam. Nah iya kan? Kemana sih tuh orang? Palingan masih nyari toko, Den, buat beli rokok. Kan dia bilang tadi sekalian mau beli rokok. Tetap aja sih aneh menurut gua, Pul. HP lu bunyi tuh, ada yang nelpon kayaknya. Iya nih, bentar ya. Iya, angkat aja. Halo? Iya, halo, selamat malam. Apa benar dengan saudara Enden? Iya benar. Ini siapa ya? Kami dari Rumah Sakit Harapan Indah ingin menyampaikan bahwasanya saudara Kai mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit kami. Hah? Kai kecelakaan? Apa? Kayak kecelakaan? Kok bisa? Saat ini beliau sedang berada di ruang UGD karena lukanya cukup serius. Bentar deh. Emangnya dia kecelakaan gimana? Soalnya dia barusan izin buat pergi beli nasi goreng doang. Untuk dugaan sementara, beliau mengalami tabrak lari, Pak. Karena ada lebam di area tertentu yang biasanya diakibatkan oleh benturan keras dari belakang. Anjing, ini pasti ulah 3 kampret itu sih. Bodoh lah soal mereka untuk saat ini. Gue sekarang harus jengukin Kai ke rumah sakit. Gue harus tahu kondisi dia dulu. Halo, Pak. Iya, halo. Tolong sebisa mungkin Bapak kesini untuk mengurus administrasinya, Pak. Baik, Pak. Saya langsung berangkat sekarang. Baik, terima kasih. Den, seriusan kayak kecelakaan? Iya, Pol. Katanya dia ditabrak dari belakang. Hah? Ditabrak dari belakang? Maksud lu tabrak lari? Gue nggak tahu, anjir. Udah nggak usah nanya-nanya mulu. Ayo buruan ke rumah sakit aja. Ya udah, Den. Ayo kita langsung ke sana aja. Iya, ayo. Apa ada kabar soal ketiga orang itu? Iya, Rod. Gue tahu lokasi mereka berada sekarang. Oke, bagus. Di mana mereka berada? Gue bakal kirim lokasinya, Rod. Tapi ada sesuatu yang perlu gue sampaikan ke lu. Soal apa? Langsung aja lu sampein aja, nggak apa-apa. Mereka berhasil menabrak salah satu temen Dan anak lu. Dia sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Berani-beraninya mereka nyentuh keluarga gua. Gue berhasil ngikutin mobil mereka, Rod. Tapi sebelum itu gue udah nelpon ambulan buat bawa teman anak lu ke rumah sakit. Kebetulan gue lewat di jalan itu. Tapi jujur gue gak ada duit buat ngebiayain dia, Rod.
Jadi gue minta tolong sama lu buat urus biaya tuh anak. Lu gak usah khawatir soal itu. Biar gue yang ngurus. Sekarang lu cuman perlu kirim lokasi ketiga orang itu ke gue. Iya Rod, gue kirim sekarang. Akhirnya gue bisa ketemu sama kalian bertiga. Udah masuk kan Rod lokasi yang gue kirim? Udah masuk kok. Makasih banyak ya. Gue selesaiin ini dulu. Setelah itu kita ketemu buat makan-makan. Oh iya, untuk nama rumah sakitnya apa? Namanya Rumah Sakit Harapan Indah. Oh, oke. Siap, makasih ya. Iya Rod, sama-sama. Kabarin aja kalau lu butuh bantuan gue lagi. Iya, aman aja. Gimana Nindan? Kai jadi korban lagi untuk kesekian kalinya. Tenang aja dulu, Pol. Kita doain aja yang terbaik buat Kai. Semoga dia masih diberi perlindungan oleh Allah. Amin ya Allah. Ya Allah Kai, gini amat nasib lu. Padahal niat lu udah baik banget mau traktir gua sama Nden makan nasi goreng. Ada aja yang bikin lu harus masuk rumah sakit lagi Kai. Sialan emang tuh orang-orang. Ya Allah, hamba mohon selamatkan Kai untuk kesekian kalinya. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya ya Allah. Gimana kalau dia beneran mati, Dam? Ya bagus lah Daniel. Aneh banget lu malah nanya soal gituan. Tujuan kita kan emang ngabisin mereka satu persatu. Ya bagus dong kalau salah satu dari mereka sudah berhasil kita singkirin. Tapi bukannya lebih gampang buat polisi mengidentifikasi kasus kecelakaan kayak gini? Apalagi kasus tabrak lari. Jadi menurut gue kita gampang dilacak sama polisi. Gak bakalan Daniel. Keberuntungan sedang berpihak kepada kita sekarang. Bukan sebuah kebetulan kalau kita mendapatkan kesempatan itu di lokasi yang sepi dan tanpa kamera pengawas. Itu semua berkah dari Tuhan. Bener banget Dam. Tuhan sedang berpihak kepada kita sekarang. Nah elah, mereka berdua gak pernah mau dengerin omongan gue. Gue malah ngerasa kalau keputusan Adam tadi adalah keputusan yang salah. Entah kenapa, gue ngerasa keputusan itu bakal jadi bumerang buat kita bertiga. Lu mikirin apa sih Nil? Udahlah santai aja. Toh ini bukan kali pertama kita ngelakuin hal kriminal. Dan berkali-kali juga kita udah lolos dari polisi kan. Santai aja. Betul banget. Gak ada yang perlu dikhawatirkan Daniel. Nikmati saja kemenangan kita saat ini. Iya. Ayolah. Jadi menurut kalian ini semua adalah dukungan dari Tuhan. Lucu sekali mendengar hal seperti itu keluar dari mulut sampah masyarakat seperti kalian. Siapa tuh orang? Gue juga gak tahu anjing. Lu kira gue kenal sama dia? Apa maksudnya nih orang datang-datang langsung ceramain kita? Siapa lu? Ngapain orang tua kayak lu nimbrung di tongkrongan anak muda? Kalian gak perlu tahu siapa gua. Yang pasti gua adalah orang terakhir yang kalian lihat sebelum mendekam di penjara untuk seumur hidup. Ngomong apaan nih orang tua? Gak jelas amat. Siapa sih ini orang? Emang kita pernah ada urusan sama dia kah? Gue juga gak tahu soal dia. Tapi buat apa orang tua ini datang sini? Dan dari mana dia tahu lokasi kita berada? Udahlah, gak usah dipikirin. Orang tua kayak gitu doang lu pada gemeter. Udah. Lu pada diem baik. Gue bakal kasih lu pada pelajaran cara ngelawan orang tua yang so akrab kayak dia. Banyak ngomong lu Deva. Udah lu urus aja tuh orang. Gue gak ada hasrat buat mukulin orang tua. Gue kayutan dulu deh untuk sekarang. Masalahnya senakal-nakal ya gue gak pernah ngelawan orang tua. Pak Mali. Bacot lu Daniel. Udahlah biar gue aja yang ngurus. Lu pada liatin aja baik-baik. Masih belum selesai arisannya. Apa gue aja yang datengin kalian ke situ? Sialan ya orang tua. Nantangin kita dia. Pak, sebenarnya gue gak mau ngelakuin ini. Apalagi lu kan orang tua. Cuman gue kepaksa nih karena lu duluan yang mulai. Kebiasaan anak muda zaman sekarang. Mau berantem aja banyak ngomong kayak anak perempuan. Sialan ya orang tua.